pagi saudaraku semua, sobat-sobat KMJ dimanapun setiap Anda berada. Kembali lagi pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan di tempatnya yang maha kudus, di gunungnya yang maha kudus. Mari sungguh-sungguh saat ini kita mau bawa hati dan kita mau nyatakan bagi Tuhan betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Betapa kami merindu dan menanti-nantikan hadirat-Mu. Tuhan Allah kami yang naik, yang akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kami. Kita mau tenangkan hati saat ini saudaraku. Kita percaya saat kita memuji dengan sungguh-sungguh, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dimanapun kita saat ini berdoa. Dan di dalam kemuliaannya Dia nyatakan mujizat bagi setiap kita. Di dalam kemuliaannya Dia nyatakan kesembuhan bagi setiap kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami yang mengangkat tangan kami saat ini di hadapan-Mu. Betapa kami bersyukur, betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Hari lepas hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Tuhan, kami merindukan Engkau. Tuhan, kami menanti-nantikan untuk memandang wajah-Mu, untuk melihat kemuliaan-Mu. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami nanti-nantikan Engkau Tuhan. Bunda Maria, Bunda yang manis, hadirlah bersama-sama dengan kami dan hantarkan kami kepada putra-Mu. Bawa kami dekat di dalam doa-Mu, biar kami melihat kemuliaan putra-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Oh Yesus, kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan kami rindukan, kami rindu akan Engkau, Yesus. Panggil Kau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami panggil Kau Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu sungguh indah bagi hidup kami Tuhan. Yesus, kami cinta selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama yang indah, nama yang selalu mempesona hati kami. Oh, kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Engkau. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji, mau menyembah-Mu, segala selalu sembah-Mu. karena Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami angkat wajah kami nyatakan, Ku mau memuji-Mu, oh Ku Yesus, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
bersyukur kepadamu. Kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau baik. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Oh Yesus, biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan saat kami memuji-muji Engkau, Yesus Tuhanku. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu Tuhan? Siapakah yang boleh melihat kemuliaan-Mu? Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu kami boleh naik ke gunung-Mu yang kudus. Memandang Engkau muka dengan muka Tuhan. Karena Engkau kekasih jiwa kami. Karena Engkaulah yang puaskan jiwa kami Tuhan. Oh Yesus, kami rindukan Engkau. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Mari bawa kami, mari bawa kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu.
namamu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Bawa kami Tuhan, bawa kami ke gunung-Mu yang kudus, bawa kami melihat kemuliaan-Mu, bawa kami melihat Engkau muka dengan muka saat ini, karena kami rindukan Engkau, karena kami oh Yesus, kami merindukan Engkau. Bawaku ke tempat-Mu yang kudus. Bawaku ke tempat-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah yang mengerti hati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang menyembah Engkau dengan hati yang hancur saat ini. Setiap kami yang menyembah Engkau dengan penuh kerinduan Tuhan. Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Kau rawat kami, Kau jamah kami, bawa kami dekat dengan hati-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Itu yang kami rindu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bawaku. Yesus, Yesus, Yesus. Terus kami angkat wajah kami memandang Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang saat ini kami pandang selain Engkau Tuhan. Tuhan, nyatakanlah diri-Mu bagi setiap kami. Puaskan jiwa setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah bagian setiap kami. Karena hadirat Tuhan itu bagian setiap kami yang mengasihi Engkau. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
dengan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan Engkau. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, oh Yesus. Ku menyembah-Mu.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan wajah yang terangkat, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku jiwa kami saat ini memanggil-manggil namamu yang penuh kemuliaan. Nama Yesus, nama Yesus kekasih jiwa kami. Nama Yesus satu-satunya yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami panggil Kau Yesus, kami panggil Kau Yesus. Sujud di hadirat-Mu, kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, karena kami begitu merindukan Engkau Yesus. Kami begitu merindukan Engkau Tuhan. Kami tersungkur di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tidak pernah sekalipun Tuhan tolak setiap kami. Apa adanya kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kami dengan Tuhan kami. Biar sinar kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Amin. Yesus, 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 Yesus.
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau Kau tenggelamkan tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu. Ku ingin tetap di sini dan kami mau nikmati Tuhan menikmati bait-Mu. bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Kau Tuhan tetap di menikmati bait-Mu. Kami rindukan tetap di sini. Kami pandang Engkau, Indah wajah-Mu. Oh Yesus, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah dengan kekuatan
kami di hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin untuk selalu diam terus dalam bait-Mu Tuhan. Kami ingin bisa merasakan kemuliaan-Mu
terus ada di dalam hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami ingin kemuliaan-Mu itu yang akan memberkati kami, memulihkan kami. Kami ingin ambil bagian, jadi bagian di dalam proyek-Mu, di dalam hari-hari bersama dengan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Hingga akhirnya Ya. hari-hari kami akan penuh dengan sinar kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih. Ajar kami bagaimana untuk bisa merasakan kemuliaan-Mu itu secara Ya nyata. Tuhan. Ajar kami Ya. untuk bisa selalu ada dan merasakan bahwa kemuliaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ubahkan kami dengan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih lagi mengenal Engkau. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau naikkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita akan baca dari Injil Lukas bab yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana benar-benar proses kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan mulai sejak dia lahir sampai dengan dia besar, lalu dia boleh menderita, lalu wafat, bangkit, dan sekarang naik ke surga. Begitu besar peristiwa itu, dan bagaimana sekarang bagi kita anak-anaknya untuk bisa ambil bagian merasakan kemuliaan Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Kita ingin dari lagu-lagu yang kita nyanyikan bagaimana kemuliaan Tuhan itu boleh datang memberkati kita, boleh memulihkan kita. Hari kita belajar dalam kitab Lukas, dari ayatnya yang ke-45 dikatakan begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini kejadiannya adalah pada saat Yesus sudah bangkit, lalu dia mulai menampakkan diri kepada para muridnya. Selama 40 hari terus-menerus, dia menyapa murid-muridnya. Dan ini adalah saat-saat terakhir sebelum akhirnya Yesus naik ke surga. Hari itu, malam itu, Yesus mau berkata kepada mereka sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Yesus berkata, dan dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia di ayat yang ke-45 ia berkatakan, lalu ianya Yesus membuka pikiran mereka. Saudara, seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita tahu dalam Injil seperti apa. Tapi kadang-kadang kita cuma tahu, tapi kita nggak bisa paham. Karena kita nggak bisa benar-benar, kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu baik sama kau? Amin. Tapi pada saat kejadian sesungguhnya terjadi, pada saat-saat yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita bisa tetap bertahan? Saudara, mungkin kita bukannya gak percaya, tapi lebih ke arah kita mungkin kurang bisa paham. Kenapa kok Tuhan itu katanya kepingin memberkati, kok aku diberi masalah? Bagaimana masalah bisa membawa sukacita bagi aku? Bagaimana seorang yang kenal Tuhan tapi begitu ada masalah tetap bisa untuk bersukacita. Walaupun hidupnya nggak baik-baik saja kok bisa damai ya, kok bisa penuh pengampunan ya. Hari ini kalau kita lihat di ayat sebelumnya, para murid sebetulnya juga demikian.
waktu Yesus mau menampakkan diri kepada para murid, banyak para murid di Alkitab tercatat dikatakan bahwa murid itu masih heran, masih belum percaya 100%. Saudara, itu sudah ngelihat Yesus sendiri, sudah kelihatan lukanya, itu masih tercatat bahwa mereka masih belum percaya. Walaupun mereka rejoice, mereka gembira ngelihat Yesus benar-benar di depan mereka, tapi dicatat dalam firman mereka belum percaya. Saudara, mungkin setiap daripada kita juga ada di fase itu. Kita sudah lihat bahwa Tuhan memang bangkit, Yesus memang naik ke surga, dia wafat tapi bangkit, dia nggak tinggal dalam kubur. Percaya, amin, tapi benar-benar percaya nggak? Atau kita sama seperti para murid? Maka hari itu, apa yang dilakukan oleh Yesus, dia membuka pikiran mereka dengan kemampuan dari Roh Kudus yang ada dalam diri para murid. Yesus mencoba membuka pikiran mereka, dan firman mencatat setelah pikiran mereka terbuka, maka mereka mulai mengerti kitab suci. Mereka mulai paham korelasi antara apa yang dikatakan di dalam nenek moyang mereka, di dalam kitab Taurat, dengan yang terjadi dalam diri Yesus. Saudara, mari kita sama-sama minta pada Tuhan untuk bisa membuka pikiran kita juga. Kadang yang membuat kita nggak bisa mengerti mengenai kemuliaan Tuhan, itu karena kita membatasi dengan pikiran kita. Tapi pada pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, agar Tuhan pertama-tama mau buka pikiran kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa memahami setiap isi dari kitab suci, setiap isi dari janji dan firman Tuhan. Setelah dia buka, maka di ayat ke-46 baru dia berkata, baru dia berfirman. Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, peristiwa setelah dibukakan pikirannya oleh Tuhan, maka para murid dan kita mulai bisa memahami mengapa Yesus mulai mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit. Saudara, firman Tuhan mau menyampaikan bahwa dalam kehidupan kita tidak akan ada baik-baik saja. Ada saat di mana memang harus kelihatannya menderita, tapi ujungnya Tuhan bilang kamu akan bangkit. Ujungnya Tuhan bilang dia akan bangkit untuk kita. Kita pun juga demikian. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah, tapi firman Tuhan bilang, kalau kita sudah dibukakan pikiran kita dan kita mengerti bahwa benar-benar dan kita paham bahwa janji-janjinya, firman-firmannya dia adalah nyata. Waktu firman bilang kamu akan kuat, setiap masalah itu tidak akan melebihi kekuatanmu, aku akan menyertai engkau, itu kita katakan iya dan amin, karena itu di luar pikiran kita. Lalu di ayat ke-47 boleh dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tuhan bilang, kita akan rasakan kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita mungkin ada masa-masa susah, tapi pada ujungnya karena sifatnya Tuhan selalu ingin memberkati kita, selalu ingin berbuat yang baik bagi kita, yang terbaik selalu disediakan bagi kita. Maka Tuhan bilang, enggak cukup sampai kita merasakan kemenangan. Enggak cukup sampai dengan kita cuma merasa bahwa kemuliaan Tuhan itu boleh memulihkan kita. We have to do next. Ada langkah berikutnya, apa? Beritakan. Dikatakan bahwa harus memberitakan tentang berita pertobatan untuk pengampunan dosa. Ada berita yang harus kita sampaikan, kita teruskan. Jangan dipendam sampai di kita. Kita rasakan kemenangan, rasakan pemulihan, tidak cukup sampai di sana. Bagaimana kita mencapai kemuliaan? Kita dengan memberitakan kemuliaan ini yang kita rasakan kepada orang lain. Maka saat itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan menjadi lebih lengkap lagi. Ayat yang ke-48, kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Ditekankan sekali lagi, kita adalah saksinya. Atas apa? Semuanya. Semuanya apa? Semua yang terjadi. Baik yang kita tidak pernah lihat sendiri, yang tercatat dalam firman Tuhan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana penyertaan kejadian yang heran yang Tuhan berikan pada kita. Kita saksi dari setiap kejadian itu, maka kita wajib untuk menyaksikan kepada setiap orang lagi. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan juga langsung ngomong. Seringkali kita ngomong, oke Tuhan, saya bersyukur untuk setiap kebaikan. Aku rasakan kemuliaan-Mu. Tapi kalau disuruh ngomong, aduh Tuhan bagaimana ya? Tuhan tahu. Ayat yang ke-49 dilengkapi. Tenang, aku akan memberikan kepada engkau
penolong, Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Lihat, intinya baginya rasakan terlebih dahulu bahwa Tuhan itu hidup dalam diri kita. Kalau kita nggak bisa rasakan bahwa Tuhan ada dalam diri kita, maka nggak mungkin kita bisa memberitakan kepada orang lain. Kita nggak akan mungkin bisa ngomong makanan ini enak kalau kita nggak nyoba. Kalau kita tahu coba itu enak, menyehatkan kita, maka kita akan pasti ngomong sama orang lain. Kalau kita nggak merasakan bahwa Tuhan itu hidup dalam diri kita, maka nggak akan mungkin kita bisa berani untuk memberitakan. Maka Tuhan bilang, stay dulu ya di kota itu sampai kekuasaan tertinggi itu penuh melingkupi engkau. Setelah penuh, maka engkau boleh berangkat. Setelah itu bahwa Yesus mulai pergi ke luar kota di ayat ke-50 dan 51, di mana peristiwa Yesus terangkat. Dan waktu dia terangkat, bukan dengan kondisi dia katakan kepada murid-muridnya, bye, see you again. Enggak. Tapi waktu Yesus naik ke surga, dia sambil dengan tangan terangkat, dia memberkati para muridnya. Artinya apa? Berkat Tuhan tidak akan pernah tidak akan pernah luput, selalu menyertai kita melakukan segala sesuatunya. Yang penting kita mau benar-benar step by step kita lalui. Biar kemuliaan Tuhan dalam diri kita boleh ada. Pertama, izinkan Tuhan untuk membuka pikiran kita. Bukan dengan pikiran kita sendiri kita menganalisa firman Tuhan, tapi biarkan Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita paham akan setiap janji-janji firman-Nya. Kedua, tunggu, stay, rasakan benar-benar Tuhan itu. Setelah kita dapat pengalaman itu, Tuhan penuhi kita dengan setiap pengalaman, bagaimana peneguhan, bagaimana Tuhan adalah Allah yang hidup. Lalu berikutnya, pergi dan jadikan saksi. Maka kemuliaan Tuhan itu akan boleh ada dalam diri kita. Kita boleh menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan. Kita ada dalam proyeknya Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita semua akan diberkati. Dan kita bukan cuma sekedar kata-kata saja bahwa kemuliaan Tuhan itu ada. Tapi benar-benar kita boleh merasakan bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau untuk bukan cuma sekedar memahami kata-kata saja, tapi benar-benar kami menjadi bagian dari kemuliaan-Mu. Kami gak kepingin cuman tahu secara firman saja sebagai pengetahuan, tapi izinkan firman ini boleh hidup dalam diri kami. Karena kami tahu saat firman itu benar-benar hidup, maka kemuliaan-Mu akan semakin lebih nyata lagi. Berikan kami kerinduan untuk bisa menjadi saksi. Karena kemuliaan-Mu itu memang harus disaksikan, bukan cuma dirasakan sendiri, tapi untuk dirasakan lebih banyak orang lain. Pakai kami Tuhan, hari-hari kami, dalam setiap langkah hidup kami mengalami Engkau dan kami membagikan pengalaman kami akan Engkau kepada teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami. Sehingga kemuliaan-Mu bukan dirasakan oleh kami saja, tapi kemuliaan-Mu akan melingkupi lebih banyak orang lain. Lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kami merasakan bahwa kasih-Mu itu sungguh nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Kami naikkan semua doa ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
kasih semuanya. Sama-sama sudah kita memuji dan menyembah Tuhan. Sampai ketemu di Injil selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.